Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Pastikan tidak tertinggal di area stasiun Tanah Abang. Desak-desakan, sikut-sikutan, dan saling berebut adalah kata-kata yang cocok menggambarkan dinamika hidup kita yang memilih tinggal di Jakarta. Gak cuma soal kehidupan sehari-hari, kata-kata itu rasanya juga tepat untuk menggambarkan tentang rumah masa depan atau tempat peristirahatan terakhir yang semakin hari ruangnya kian sempit, bahkan habis. Bersama saya Tatang Guritno dan inilah Gaspol, bicara realita. Jakarta mulai kehabisan kuburan. Habisnya lahan menjadi salah satu persoalan besar di Jakarta. Ini terjadi bukan hanya untuk persoalan tempat tinggal, tapi juga rumah masa depan atau kuburan. Saat ini ada 82 tempat pemakaman umum yang dikelola pemerintah tersebar di Jakarta. Sebanyak 34 TPU ada di Jakarta Timur, 20 TPU di Jakarta Selatan, 14 TPU di Jakarta Barat, 10 TPU di Jakarta Utara, dan 4 TPU di Jakarta Pusat. Krisis lahan makam ini semakin nyata, bahkan Pemprov Jakarta menyebutkan sebanyak 69 TPU sudah terisi penuh. Pemprov DKI Jakarta memprediksi, tanpa terobosan yang berarti, ketersediaan lahan makam hanya cukup sampai 3 tahun ke depan. Ini adalah fakta, warga Jakarta akan semakin sulit mencari tempat peristirahatan terakhir. Faktor penyebab terberat di Jakarta itu adalah ketika angka pertumbuhan penduduk itu banyak didorong oleh angka migrasi, pendatang yang masuk karena kota punya daya tarik tinggi, daya tampung, daya dukungnya terlampaui. Nah, salah satu daya tampungnya dan daya dukungnya adalah pada aspek pemakaman. Dan itu diperparah oleh apa? Harga tanahnya makin mahal. Harga tanah yang makin mahal, akhirnya pemerintah juga agak susah. Jadi pertanyaan lebih lanjut adalah bagaimana Jakarta punya estimasi untuk menampung mereka yang sudah meninggal. Misalnya contoh, data terbaru itu mengatakan kita rata-rata 100-120 lah. Kematian per hari, kecuali masa COVID. Kalau 100 kali 365 berapa? 36.500-an ya. Artinya katakanlah 40 ribuan. 40 ribu kan dibagi misalnya. Kalau yang Muslim sama yang Kristen biasanya dia butuh lahan. Berapa kebutuhannya? Sama yang dikremasi atau dibawa keluar kota itu lain. Sekarang ini hampir 60 lebih yang sudah penuh. Kemudian bisa diadakan adalah secara, mohon maaf, ditumpangkan di atasnya. Menghadapi persoalan itu, Pemprov Jakarta memberikan solusi dengan sistem makam tumpang. Sebenarnya, sistem ini sudah dilakukan sejumlah masyarakat. Ketentuannya juga diatur dalam Perda DKI Jakarta nomor 3 tahun 2007. Kami menemukan di TPU Menteng Pulo dan Tanah Kusir banyak makam yang sudah sampai 3, 4, bahkan 6 tumpang. Pemprov DKI Jakarta ini punya 80 TPU. Kemudian saat ini memang sudah mulai menipis. Kita setiap hari tanpa terasa bahwa orang meninggal seharinya sampai 100 jiwa. Memang dalam keterbatasan kesediaan untuk TPU ini, kami bisa memberikan tempat TPU untuk tumpang, di mana harus keluarga yang mengizinkan dari ahli waris. Kalau bukan keluarga nggak bisa. Tumpang itu ada masanya, ada waktunya ya. Ketika 3 tahun itu boleh ditumpang. Tapi kalau sebelum 3 tahun tidak boleh. Kayaknya bakal jadi opsi. Tapi karena ini berkaitan dengan pemakaman, kupikir
sebagian pemeluk agama itu harus melihat itu dari sudut pandang agama. Apakah misalnya kalau saya sebagai muslim, apakah itu diperbolehkan makam model di luar dengan jenis-jenis lain itu. Jadi kalau itu bicara opsi, mungkin bagi sebagian penganut agama yang lain itu bakal jadi opsi, apalagi di tanah Jakarta yang semakin sempit. Tapi dari sudut pandang agama juga itu harus dilihat, dan kupikir pemerintah juga harus mulai mempersiapkan itu. Jadi itu harus dikaji secara matang. Sebenarnya, opsi untuk mendapatkan pemakaman tidak tertutup hanya pada TPU yang dikelola pemerintah. Ada pula pemakaman wakaf, milik yayasan, bahkan milik pihak swasta. Kami mengumpulkan data tentang berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan makam dari pihak swasta. Tapi biaya yang ditawarkan terbilang cukup tinggi. Besarnya biaya pemakaman dan kian minimnya lahan makam di Jakarta membuat beberapa anak muda mulai memikirkan tentang masa depan yang jauh, tentang bagaimana mereka akan dimakamkan. Beberapa kali lah aku cerita ke teman-teman atau segala macam, dan ada juga kayak kerabat gitu mereka, ih apaan sih gitu, kalau misalnya meninggal aja gitu, urusannya nanti yang hidup gitu. Justru kalau menurutku jangan sampai yang hidup itu jadi repot karena kita gitu. Jadi setelah bapak dan ibuku nggak ada pun, akhirnya ada beberapa kenalan, kerabat yang ya juga ya akhirnya melakukan hal yang sama. Sekarang malah makin info yang aku dapat, aku ngobrol sama orang yayasannya itu, malah sekarang makin banyak yang nyari dan harganya jadi mahal. Setelah lihat tuh dan ngebandingin ya, maksudnya ada juga keluarga yang di TPU gitu-gitu. Kayak di TPU kok makin lama makin padat dan sempit ya. Sementara makam ini yang ibu dan bapakku tuh dikubur di situ itu masih enak banget, nyaman banget gitu. Proper ya? Proper sekali. Jadi ya yang aku lihat dari jarak antara satu makam dengan makam yang lain, karena kita belinya langsung 3 gitu kan, jaraknya masih bisa nih jalan leluasa gitu. Lokasinya di mana sih Kak? Di Parung, Bogor. Aku sih udah kepikiran nih kalau misalnya emang nanti mau meninggal gitu ya, aku titip pesan sama keluarga, mendingan aku dikremasi aja gitu. Karena aku pikirannya satu, nggak mau bikin ribet gitu kan, karena ngurus pemakaman dan segala macam itu uangnya gede. Belum lagi ketika nanti udah selesai urusan pemakaman, kan nanti ada maintenance-nya lagi nih ke depannya, per bulannya atau per tahunnya seperti apa. Jadi kayak mendingan udah sekali kelar, udah beres. Kami akhirnya juga main ke rumah duka dan krematorium Cilincing. Ini merupakan rumah kremasi tertua di Jakarta yang berdiri sejak tahun 1975. Bagi teman-teman non-muslim, kremasi bisa jadi opsi masa depan agar praktis dan tidak makan tempat terlalu banyak. Kalau di kita sih ada 2 metode. Yang pertama kremasi open. Ya, oven ya. Ya, kebanyakan orang-orang Chinese sama Katolik Kristen itu yang pakai open. Ada juga kremasi tradisional. Itu rata-rata orang India atau Hindu. Untuk kremasi kita di open ya, khususnya open itu 5.500.000, kalau tradisional kita 5 juta. 5 juta. Iya, ya. beda 500.000. Tapi tadi kan kayaknya ada yang paketan tuh. Nah, itu gimana tuh? Paketan itu paketan rumah duka. Oh, oke. Itu gimana tuh, Mas? Paketan rumah duka itu di paling murah kita di 7.800.000. Itu udah termasuk peti, ambulan, ruangan 2 tanggal, sama dikebumikan kita antar. Ya, akhirnya hidup dan tinggal di Jakarta memang harus penuh usaha, perjuangan, kegigihan, dan strategi. Hal itu nggak hanya berlaku untuk masyarakatnya, tapi juga pejabat pemerintahannya. Masyarakat tentu menanti apa terobosan yang akan diambil untuk membuat warga Jakarta sendiri tak ketakutan dan kesusahan untuk mencari pemakaman. Ada lahan sekitar 65 hektar yang berada di Pegadungan. Tapi lahan itu masih belum siap untuk tersedia untuk makam. Perlu ada proses pematangan. Nah itu kalau bisa dimanfaatkan, dari 3 tahun itu bisa menjadi 5 tahun prediksinya. Itu yang di Jakarta Barat. Ada lagi yang di Jakarta Utara, ya.
itu di Bulak Geni ya, itu ada juga. Nah itu belum kita matangkan untuk siap untuk dimakamkan ya. DKI Jakarta banyak kalau kita bikin lahan baru ya, kendalanya apa? Warga menolak. Jadi istilahnya, dan nggak mau secara psikologisnya, rumah dekat kuburan, besok jangan-jangan nggak ada yang mau beli tanah saya. Jadi akhirnya menolak karena takut ada makam. Nah kedua, kalau ada pun itu mahal, harga tanah di Jakarta mahal. Nah alternatif kami sebagai wacana untuk kajian ya, kita mengusulkan upaya apakah Pemprov DKI Jakarta bisa kerjasama dengan di sekitar luar DKI. Ya contohnya seperti mungkin di Tangerang, di Depok, di mana ya, di Bekasi. Ya kita coba. Memang akhirnya ada saja persoalan yang terus muncul dan menjadi tantangan di Jakarta. Tanpa langkah yang tepat, urusan pemakaman bisa jadi tak pernah selesai, seperti macet dan banjir yang terus menjadi momok. Apa iya kita yang ada di Jakarta harus merasa hidup susah, mati pun juga susah?